Nah, ini data City Surprise Index. Jadi kalau positif itu artinya data yang dirilis pada saat itu better than expected dari yang diestimasikan. Jika negatif berarti lower than expected. Nah, kita lihat di sini. Om Agung, maaf, saya potong dulu boleh nggak sebentar? Yeah. Jadi maksudnya gini nih, pertama kita mesti menginfo dulu nih sama semua orang bahwa, karena ini kan direkod ya, bahwa data ini lebih menggambarkan keadaan global gitu ya. Betul. Aku kayak gini, karena kalau kita yang nonton retail, habis lihat begini besok jualan semua gitu loh. Iya. Ini bahwa ini ada view-nya agak panjang dari sisi aset manajemen gitu ya. Betul. Karena saya profesi sebagai fund manager, artinya pasti sebagai institusi yang mengelola dana dari masyarakat dalam terus dana pastinya akan long term investment oriented ya gitu. Jadi saya melihat. Saya deg-degan loh lihat ini, sumpah. Sebetulnya enggak, ya blessingnya nanti kalau kita compare antara global view dengan domestik punya gitu. Sebetulnya kalau kita compare itu domestik itu sangat more resilient dibanding yang lain. Even di Southeast Asia kita punya gitu. Itu ya, harusnya blessing sih. Siap, ini terima kasih. Kita lihat di Eurozone sebenarnya tadi yang saya sampaikan di awal, saya membahas global outlook ekonomik itu saya nggak akan bahas Eurozone maupun China karena ya Eurozone kita tahu Jerman terakhir negatif GDP growth, terus China juga nggak sebaik yang diharapkan oleh para analis maupun ekonom post pandemic ekonomiknya. Jadi saya lebih fokus di US ini juga kita lihat dari City Surprise Economic Index-nya dia positif, artinya data-data yang rilis masih better than expected. Dan yang satu lagi cukup baik adalah emerging market, salah satunya harusnya Indonesia juga better than expected data-data yang baru-baru dirilis ekonomiknya. Nah ini sebenarnya sebagian kesimpulan saya dari global outlook yang kita inilah velocity of money M2. Jadi kalau kita ingin melihat kebijakan central bank akan terreflect ke ekonomik apa enggak, itu bisa dilihat dari velocity of money F2-nya ini. Jika dia meningkat artinya akan likuiditas meningkat, akan perbaikan di perekonomian juga ke depannya nantinya. Itu yang warna hitam ini adalah harusnya lebih leading dibanding indikator ekonomik lainnya seperti yang warna biru ini adalah nominal GDP US, yang orange ini adalah personal consumption expenditure PCE, yang pink ini adalah personal saving. Jadi saat ini ya velocity of money-nya mulai rebound, personal saving-nya baru mulai rebound, tapi nominal GDP-nya masih turun, personal consumption juga melandai. Harusnya ini sebagai leading nanti akan diikuti terutama dari personal saving akan mungkin melandai, nominal GDP akan rebound, dan personal consumption akan kembali meningkat. Akhirnya akan reflect di GDP US ke depannya. Harusnya ini bisa disupport juga pada saat Fed pivot terjadi. Jadi nanti akan labor market memburuk, data ekonomi lainnya memburuk, Fed pivot terjadi, ini akan translate ke data-data ekonomi ini semua membaik, GDP membaik, baru harusnya equity itu juga harusnya nggak ada isu lagi sih untuk lanjut menguat harusnya. Jadi kalau jangka pendek ini saya melihat menunggu kepastian dari Fed pivot. Pastinya kalau kita melihat global masih akan concern di situ, selain dari setelah US debt ceiling tadi itu dan akan berebutan dana setelah Fed pivot terjadi. Mendekati Fed pivot harusnya equity itu biasanya secara historis yang udah itu positif rally biasanya. Kalau ditanya saya sekarang jangka pendek ini bullish atau enggak, saya lebih netral to bullish untuk equity saat ini sampai dengan terjadi
Fed cut rate dan ekonomi terus membaik, akan lanjut rally lagi equity-nya dan mulai memburuk lagi ekonominya, ya itu harusnya akan terjadi resesi gitu. Itu secara Mas, tanya historis Mas, seperti itu. itu tadi Ya. itu ada variabel bahwa kita mau election nggak sih? Ada nggak itu variabel itu di sana? Di Real mana nih? arah dari real arah akan ada perbaikan atau perturukan. Kan biasanya kalau ada election, ada namanya consumer spending naik, biasanya market lebih happy gitu loh. Betul. Sudah memfaktorkan itu belum nih? Kalau di US sih saya cukup sanksi ya dengan kondisi yang sekarang gitu, crowding out effect juga, berhutang dana, ekonominya juga mungkin bisa dikatakan stagnan juga. Electionnya mereka harusnya dampaknya ke market nggak semasif atau nggak sebesar Indonesia punya harusnya gitu, karena kita lebih resilient ya secara ekonomi kita punya dari data-data terakhir pun. Oke, saya lanjut sedikit ke ini survei dari Bank of America dari fund manager global positioning itu di minggu lalu itu terakhir masih mereka overweight di bond, consumer staples, and cash utility healthcare. Jadi ini defensive asset class semua yang mereka overweight, yang risky aset itu mereka lebih cenderung underweight semua di minggu lalu, tapi minggu ini kita masih lihat lagi. Tapi sejauh ini mereka minggu lalu mungkin masih concern dengan US debt ceiling. Ya, fund manager global masih defensive mood on ya. Dan terakhir juga tadi Pak Umar sampaikan berita dari Wall Street Journal setelah kesepakatan US debt ceiling pun foreign nggak banyak borong US equity juga gitu, nggak banyak inflow juga. Jadi ya perlu memang masih tetap akan dinamis, volatility dan terus dimonitor aja, tapi nggak yang biris banget, nggak menurut saya gitu dalam waktu dekat ini. Nah, setelah dari global saya coba masuk ke domestic outlook, mulai dari PMI manufacturing di Indonesia ini. Data kemarin bergerak menurun ke 50,3 dari sebelumnya mungkin di 52,53. Jadi perlu dicermati dari manufacturing di Indonesia, apakah ini lanjut ke bawah kontraksi atau enggak. Dari GDP growth memang masih stabil di atas 5%, tapi kita perlu lihat detail lagi di sini kuartal terakhir itu kontribusinya mostly dari government spending dan net export yang warna biru muda dan biru tua juga ya. Itu 2 kuartal mirip-mirip sekali mereka punya kontribusi growth-nya. Jadi pertanyaan adalah apakah selanjutnya GDP kita akan terus ditopang hanya dari 2 faktor ini gitu, government spending dan ekspor. Government spending pasti berlaku dari keuangan dari government juga, dan net export pastinya related to commodity juga, apakah dari price maupun dari volume gitu. Tapi kita tahu kan di Q1 sebetulnya kan price dari commodity sebagian besar itu lebih cenderung koreksi. Apakah selanjutnya akan begitu? Harusnya sih nggak bisa berharapnya hanya dari 2 faktor ini aja sih ke depannya gitu. Jadi ya normalize di bawah 5% sih ya menurut saya juga masih cukup wajar juga gitu, dengan inflasi manageable ya, karena kita lihat kita compare dengan Eurozone gitu, US gitu, dengan mereka growth GDP punya jauh di bawah Indonesia dan inflasi jauh di atas, itu harusnya tetap kalau di compete ya masih better, lebih baik di kita lah harusnya, favor di mata investor asing harusnya gitu. Nah, dari current account balance juga ya sesuai dengan kita estimasi yang kita tahu, ini kan bergantung sekali juga sebagian besar dari komoditi gitu, trade balance-nya mereka kita punya juga.
ya once komoditinya koreksi, pasti dari segi harga net ekspornya juga turun. So narrowing dari current account balance harusnya mungkin masih akan berlanjut di Q2 ini. Jadi masih normalisasi baik dari global ekonomiknya. Ini seasonality aja. ISG itu di Mei itu bisa negatif, setelah 5 tahun terakhir Juni lebih flat, Juli Agustus itu positif, September itu negatif, dan nanti positif lagi di Q4. Nah, secara valuasi sebetulnya ISG di 13,7 kali PI ini sebetulnya nggak mahal dan nggak murah. Ya, bisa dikatakan murah juga selagi harusnya beberapa faktor GDP mungkin nggak jauh turun di bawah 5% gitu ya, atau beberapa economic indicatorsnya seperti tadi akan nggak turun jauh juga gitu, dan nggak hanya bergantung dari foreign direct investment juga, beberapa faktor lainnya juga. Jadi ya sebetulnya di level sekarang layak untuk invest atau akumulasi di equity IHSG, namun tetap money manajemennya perlu dijalankan. Jadi nggak ini murah nggak mahal, terus fully invested nggak juga aku tanya gitu, dong, tapi gradually aja. Pertama, ini kan ini berarti satu standar deviasi ya PI-nya ya? Ya. Betul ya. Terus yang kedua sebenarnya kalau dari sisi acuan aset manajemen itu kan kalau di kita nih orang-orang market yang awam gitu ya, suka melihat kalau PI lagi bullish segini, PI lagi normal segini, PI lagi bearish segini gitu loh. Sebenarnya tuh yang layak itu kalau kita ngomongin ya kita kan mungkin dunia lagi nggak normal gitu loh. Yang wajar tuh PI berapa sih kalau mau masuk banyak gitu loh? Iya, kita berkaca dari historis seperti ini 2020 ya, pandemic crisis ya, itu mungkin kalau tidak salah ini di 12,5 kali gitu ya. Ini udah hampir di standar deviasi -2. Jadi kalau dia turun ke sini sih mungkin di level kurang lebih itu 6,350 ya, kurang lebih gitu. Itu ya mungkin bisa cukup agresif ya. Kalau di sekarang mungkin tetap masih ada sisa kan cash lah gitu untuk antisipasi seperti yang uneven data yang mungkin ada surprise factornya juga gitu. Itu dari valuasi ISG ya. Dari technical sekilas nanti mungkin dibahas lebih detail lagi, tapi saya melihat masih testing the previous low-nya dan belum mampu sebelumnya break resistance. Ini chart weekly MA50-nya. Jadi tadi secara valuasi bilang murah, nggak murah banget, mahal juga nggak mahal juga gitu. Jadi ya ada mulai invest juga, akumulasi, lebih selektif. Kalau ditanya sektornya apa, ya mungkin bisa dilihat kalau untuk menjelang election itu pasti consumer, terus juga interest rate stock sensitif seperti properti, dan secara PV book value juga murah. Kemudian layak akumulasi juga mulai tech company atau stok yang mereka on track untuk EBITDA positif beberapa gitu, selagi menunggu Fed pivot gitu, karena biasanya kan mulai kembali turun interest rate, harusnya salah satu yang beneficiary adalah tech company juga. Itu kenapa di US Nasdaq ataupun tech sektornya itu udah lebih dulu rally sebelumnya gitu, dan kita masih terbilang jauh ketinggalan ya. Secara bisnis model juga masih tech-nya di sana, tech di situ ya pasti jauh lah gitu, lebih sophisticated di sana gitu. Iya. Mas, aku tanya Mas, kan kemarin tuh di sana Nasdaq itu rally gara-gara AI semua, jadi yang AI related gitu ya. Kalau di sini yang namanya definisi tech itu boleh di-spill nggak sih, sahamnya apa sih? Iya, kalau
mengacu dari bursa punya sih, ya seperti Goto yang pasti mempunyai apa ya, secara bis model itu pasti early stage startup burning money itu secara bis model itu udah pasti, semua tech company seperti itu, dan adapt teknologi cukup banyak. Kalau sampai AI di kita tuh belum sampai di fase itu, tapi di kita nggak banyak pilihan pastinya, hanya sekilas itu seperti Goto buka yang purely teknologi ya. Nggak banyak sih kalau di kita yang betul-betul teknologi related ya, gitu.